ketika ada penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran etik dan perilaku, apakah ada konsekuensi atau sanksinya, Bapak? Ya, namanya aturan sudah tertulis ya, tentu, Ya. ketika kita langgar pasti ada sanksi ya. Nah, perlu disampaikan di sini, Tentunya teman pemilih ingin tahu apa yang dimaksud dengan etika penyelenggara pemilu dan siapa saja penyelenggara pemilu, Bapak. jadi ya terkait dengan penyelenggara pemilu ya, saya mulai dari penyelenggara pemilu bahwa, penyelenggara pemilu itu ada 3 ya, sesuai dengan Undang-Undang 7 2017. Yang pertama adalah KPU. KPU adalah sebagai pelaksana teknis ya, dari semua tahapan yang ada, KPU sebagai penyelenggara. Terkait dengan dasar hukum, Bapak, apakah ada dasar hukum atau norma yang mengatur tentang etika penyelenggara pemilu, Bapak? Ya, terkait dengan, dasar hukum ya tentu harus ada ya. Karena, salah satu, eee apa, yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu adalah profesionalisme, harus berkepastian hukum. Halo teman pemilih, apa kabarnya? Kembali lagi di podcast Beta Pilih, Bawomong enak tentang pemilu dan pemilihan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersama saya, Rian Pratama. Pada podcast kita hari ini, kita akan membahas tentang etika penyelenggara pemilu. Telah hadir bersama saya, narasumber kita, salah satu anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beliau selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita sambut Bapak Petrus Canisius Nahak. Selamat datang Bapak, apa kabar? Kabar baik Pak Rian Baik, Pratama, bagaimana kabar Pak Rian? baik Bapak. Ya, Ya. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak, pemilu dan pemilihan telah kita laksanakan. Tentunya teman pemilih ingin tahu apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ketika pemilu dan pemilihan telah selesai, Bapak? baik, terima kasih, salam sehat untuk kita semua, salam Pancasila, teman pemilih, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Eee, Terima kasih atas, waktu dan ruang ini, untuk, pertanyaan Pak Rian terkait dengan, eee, apa yang dilakukan oleh KPU pasca tahapan pilkada ataupun pemilu 2024 ya. Tentu KPU ya sebagai lembaga yang punya satker mandiri, satker permanen tentu terus-menerus melakukan ikhtiar ya, ikhtiar kelembagaan ya dalam, mewujudkan, pemilu atau pemilihan yang demokratis dan berkualitas ya. Dan pada hari ini kita sudah melakukan sampai dengan saat ini, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, itu yang pertama ya, sesuai dengan mandat, PKPU 1 2025. Yang kedua dan, daripada itu, KPU, Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah melakukan rekapitulasi untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan untuk semester 1, 6 bulan sekali dengan melakukan koordinasi dengan para pihak, baik partai politik, eee pemerintah daerah dan juga pihak-pihak lain yang, eee, berperan dalam, urusan data pemilih ini. Yang kedua, kita melakukan kegiatan-kegiatan evaluasi ya, evaluasi terhadap pilkada sebelumnya baik, teknis, eee, penyelenggaraannya maupun dari, kerangka hukumnya. Ini sementara kita melaksanakan itu dan yang ketiga adalah, kita melakukan, evaluasi, review, dan penyempurnaan SOP atau standar operasional prosedur untuk kelembagaan kita di KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sementara kita laksanakan. Mungkin itu beberapa kegiatan yang kita lakukan di tengah non tahapan yang ada dan kegiatan-kegiatan lain yang kemudian seperti koordinasi-koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Kita terus melakukan itu dan, untuk meningkatkan, kemandirian lembaga kita dan juga kualitas, kelembagaan kita dalam menghadapi
pemilu ataupun pemilihan di 2029 mendatang. Begitu Pak Rian. Baik Bapak, kemudian terkait dengan topik kita saat ini tentang etika penyelenggara pemilu, tentunya teman pemilih ingin tahu apa yang dimaksud dengan etika penyelenggara pemilu dan siapa saja penyelenggara pemilu Bapak. Jadi terkait dengan penyelenggara pemilu ya, saya mulai dari penyelenggara pemilu bahwa penyelenggara pemilu itu ada 3 ya, sesuai dengan Undang-Undang 7 2017. Yang pertama adalah KPU. KPU adalah sebagai pelaksana teknis ya, dari semua tahapan yang ada. KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu maupun pemilihan. Yang kedua adalah Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi di seluruh tahapan ya, tahapan pemilu maupun pemilihan. Yang ketiga adalah DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tugasnya adalah bagaimana menegakkan etik dan perilaku penyelenggara pemilu. Terkait dengan tema kita, topik kita hari ini terkait dengan etika penyelenggara pemilu, itu sebuah sistem nilai ya, baik benar dan baik buruk ya, atau benar salah ya. Benar salah perilaku seseorang ya dalam sebagai penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan atau melaksanakan tahapan pemilu atau pemilihan. Ini soal nilai baik buruknya, benar salahnya seseorang penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu ataupun pemilihan, begitu. Terkait dengan dasar hukum Bapak, apakah ada dasar hukum atau norma yang mengatur tentang etika penyelenggara pemilu Bapak? Ya, terkait dengan dasar hukum ya tentu harus ada ya, karena salah satu yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu adalah profesionalisme, harus berkepastian hukum. Profesionalisme adalah kepastian hukum. Itu salah satunya. Kepastian hukum harus ada norma yang mengatur soal etiknya, yaitu pertama peraturan DKPP nomor 2 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku. Yang kedua adalah dalam peraturan internal kita KPU tentu ada tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota nomor 8 2019 yang sudah 5 kali ya diubah, yang terakhir dengan nomor 12 2023 ya tentang tata kerja. Ketika ada penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran etik dan perilaku, apakah ada konsekuensi atau sanksinya Bapak? Ya, ya namanya aturan sudah ditertulis ya, tentu ketika kita langgar pasti ada sanksi ya. Nah, perlu disampaikan di sini adalah etika. Etika itu apakah kita melanggar etika itu kena sanksi atau dikenakan sanksi. Nah, etika itu kita melanggar apa? Ya, sanksi etik. Itu kita melanggar yang pertama asas pemilu. Asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Kita tidak adil, kita tidak jujur, maka sanksinya etik kena kita. Yang kedua adalah prinsip dari prinsip penyelenggara pemilu. Nah, penyelenggara pemilu itu apa? Jujur, mandiri, ya, berkepastian hukum, terbuka, profesional, proporsional, sampai dan efektif, efisien. Yang kurang lebih ada 11 prinsip yang ada. Nah, yang ketiga adalah sumpah dan janji. Nah, terkait dengan sanksi, ya, saya pikir ketika kita sebagai penyelenggara pemilu, ya, dilantik sebagai penyelenggara pemilu, ada 2 hal yang harus dimiliki, ya, yang secara sifatnya itu mengikat bagi setiap kita sebagai penyelenggara pemilu. Kalau kita rujukan di peraturan DKPP itu berarti dia mengikat dan wajib dipatuhi oleh penyelenggara pemilu,
yaitu KPU dan Bawaslu. KPU dan jajarannya sampai di badan ad hoc. Yang kedua adalah Bawaslu dan jajarannya. Dan yang ketiga adalah jajaran sekretariat sampai dengan tingkat bawah. Nah, itu yang harus patuhi, yaitu adalah etik ya. Ketika dilanggar, apa ada sanksi? Kalau kita rujukan di peraturan DKPP nomor 2 2017 di pasal 22, itu ada sanksi di situ. Sanksinya adalah berupa teguran tertulis ya. Itu berupa peringatan dan juga peringatan keras. Yang kedua adalah pemberhentian sementara. Yang ketiga itu adalah pemberhentian tetap. Nah, pemberhentian tetap itu pemberhentian terhadap yang pertama pemberhentian sebagai ketua. Yang kedua adalah berarti dia masih anggota kalau sanksinya itu. Yang kedua adalah pemberhentian tetap sebagai anggota. Artinya bahwa kalau pemberhentian tetap sebagai anggota, dia tidak lagi menjadi bagian daripada Komisi Pemilihan Umum karena diberhentikan secara tetap. Kira-kira begitu. Ya. Berarti ketika ada penyelenggara pemilu ad hoc, apakah berlaku juga seperti itu, Bapak? Atau ada sanksi dan konsekuensi lain? Ya, saya pikir jelas ya tadi. Etika penyelenggara pemilu wajib dipatuhi, ya, wajib dipatuhi oleh sampai KPU sampai dengan badan ad hoc. Badan ad hoc untuk KPU itu PPK, PPS sampai dengan KPPS. Apabila mereka melakukan tindakan yang tidak profesional, ya, ad hoc tidak melakukan tindakan yang tidak profesional, tidak netral, ya, tidak profesional, tidak jujur, ya, itu ketika ada laporan atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran itu akan diberikan sanksi. Sanksinya oleh siapa? Kalau kita rujukan di tata kerja, ya, PKPU tentang tata kerja kita, PKPU 3, ya, perubahan dari PKPU 8 2019. Nah, itu sanksinya itu diproses di KPU Kabupaten Kota, ya. Ad hoc itu ada sanksi, ya, ketika ditemukan, ya, ada dugaan pelanggaran, ada pergeseran suara, ada manipulasi dan lain sebagainya yang dilakukan di lapangan, tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan sanksi ketika yang bersangkutan bersalah. Ya. Itu dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, kira-kira begitu. Baik, Bapak. Berarti ketika ada penyelenggara pemilu yang melanggar etik dan perilaku, ini yang bertugas menegakkan dan mengadili etik tersebut ada di KPU secara hierarki dan DKPP, ya, Bapak? Ya, artinya bahwa untuk DKPP itu batasnya di KPU Kabupaten Kota, ya. KPU Kabupaten Kota batasnya. Tapi kalau sebagai lembaga hierarkis yang melakukan pelanggaran etik, ya, di badan ad hoc, berarti prosesnya adalah di KPU Kabupaten Kota, ya. Itu mereka yang memproses, melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan etik, pelanggaran etik itu, kemudian dilanjutkan dengan pengawasan internal dan kemudian diberikan sanksi, ya. Sanksi berupa peringatan tertulis ataupun pemberhentian tetap, ya. Kira-kira begitu. Ada dua lembaga, DKPP dengan KPU itu sendiri secara lembaga hierarkis. Ya. Terkait dengan tantangan yang dihadapi Bapak tentang penegakan etika penyelenggara pemilu. Oh ya, untuk tantangan yang kita hadapi, ya. Jadi kita tahu bersama bahwa urus politik, ya, itu tidak gampang, ya. Tentu ada banyak soal yang kita hadapi. Nah, yang pertama soal tekanan politik, ya. Tekanan politik dan kepentingan. Jadi kerja politik itu ada tantangannya, tekanan politik yang tinggi dan juga bagaimana bisa kepentingan itu bisa mengakomodir semua kepentingannya, bukan hanya sekelompok orang, tapi semua. Nah, itu menjadi tantangan kita yang berpotensi
ketika akan menjadi masalah dan diadukan ke DKPP. Itu menjadi tantangan kita. Nah, terkait dengan yang kedua adalah beban kerja ya, beban kerja dan permasalahan yang dihadapi oleh kita sebagai penyelenggara pemilu, terlebih ya di badan ad hoc ya. Apalagi kalau di akhir tahapan ya pemungutan dan penghitungan suara dengan beban kerja yang cukup tinggi, dengan jenis pemilihan yang banyak ya, 5 jenis pemilu itu, kemudian banyak administrasi yang kemudian ditulis tangan, ya itu menjadi beban kerja dan bisa menjadi kekeliruan dalam dan ketidakcermatan dalam melakukan penulisan administrasi itu, dan itu berpotensi menimbulkan masalah etik ya. Itu berpotensi akan menimbulkan masalah etik karena dinilai tidak cermat, dinilai tidak profesional. Nah, karena pasti diawasi oleh masyarakat dan juga pemilih yang ada di wilayah itu. Dan yang ketiga, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Ini menjadi tantangan media sosial sebagai platform yang menjadi saluran untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Dan itu akan mengurangi kadar kualitas daripada demokrasi kita hari ini, sehingga bisa menggerus profesionalitas dan integritas dari penyelenggara pemilu itu sendiri, dan kemudian akan bermuara ke DKPP itu sendiri dan bisa menjadi laporan masyarakat untuk DKPP karena dinilai tidak netral ya, tidak profesional, tidak berintegritas oleh penyelenggara pemilu. Itu yang beberapa tantangan yang kita dapati dan kemudian akan menjadi evaluasi bersama untuk pemilu atau pemilihan ke depan. Baik Bapak, ketika ada penyelenggara pemilu yang melanggar etik dan perilaku, apakah masyarakat memiliki peran Bapak untuk menegakkan dan mengawasi etik tersebut? Jadi untuk menegakkan etik saya pikir ada lembaga DKPP ya. Yeah. Tapi kalau untuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi atau memantau, ruang itu terbuka ya, terbuka untuk masyarakat untuk bagaimana meningkatkan pemilihan itu jujur, transparan dan akuntabel, tentu diawasi oleh semua pihak ya, termasuk masyarakat. Nah, dalam konteks hari ini ketika dalam tanda kutip etika penyelenggara pemilu soal penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan tahapan itu dia tidak profesional, dia tidak jujur, tidak punya integritas. Nah, itu yang dinilai oleh masyarakat ketika ada yang berpotensi ada pelanggaran itu, ya masyarakat harus berani untuk melapor, baik lapor ke Bawaslu-nya dan juga bisa lapor ke DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk diproses ya, karena di sana akan dilakukan beracara ya, sidang pemeriksaan, baik pemeriksaan pengadu, teradu dan juga pihak terkait dan para saksi, dan setelah itu baru diputuskan rehabilitasi atau diberikan sanksi peringatan keras ataupun diberhentikan ya. Saya pikir ini tugas dan tanggung jawab bersama ya seluruh komponen anak bangsa untuk kemudian sama-sama meningkatkan partisipasi ya. Partisipasi bukan dalam hanya konteks datang ke TPS dan untuk memilih, tetapi dalam proses tahapan itu butuh partisipasi masyarakat untuk mengawasi proses yang ada yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara teknis, dan itu masyarakat harus punya keberanian untuk melapor. Kira-kira begitu, Bung Rian. Terima kasih Bapak. Sebelum kita akhiri podcast kita hari ini tentang etika penyelenggara pemilu, mungkin Bapak ingin menyampaikan pesan kepada teman pemilih di rumah Bapak. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Rian sebagai host. Dalam konteks pembahasan kita hari ini, saya pikir ini menjadi referensi kita ya, referensi bersama sebagai penyelenggara pemilu, bahwa sesungguhnya ketika kita dilantik sebagai penyelenggara pemilu, disumpah saat dilantik itu ya, etik itu sudah menjadi
uh, rohnya, gitu. Rohnya kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pemilu. Sehingga selama periodisasi, ya selama 5 tahun sebagai penyelenggara pemilu, misalkan itu, tetap etik selalu ada bersamaan dengan kita, ya, baik siang dan malam, baik menjalankan tugas ataupun tidak menjalankan tugas, etik itu selalu melekat dengan kita, tidak bisa lepas pisah, ya. Bukan hanya kerja bilang tahapan saja yang bisa dikenakan sanksi etik atau sanksi dari DKPP, tapi di luar atau di tengah non tahapan itu bisa masyarakat bisa lapor kita, walaupun sementara non tahapan, masyarakat bisa lapor. Misalkan ada korupsi, misalkan, ya, korupsi kan bukan tahapan, ya kan, atau gratifikasi misalkan, itu kan perbuatan-perbuatan yang pidana, kan begitu. Sehingga ketika pidana jalan, proses pidana misalnya gratifikasi, ya korupsi dan lain sebagainya, pidana jalan, dengan sini etik juga jalan ketika dilaporkan ke pihak kepolisian dan bisa dilaporkan juga di DKPP kalau masyarakat paham, ya. Nah, ini menjadi tugas bersama bahwa kita ini adalah lembaga publik dan orang-orang yang ada di lembaga ini orang-orang profesional. Tentu kita mengharapkan pengawasan dari para pihak, dari masyarakat, untuk apa? Untuk bagaimana kita bisa berjalan melakukan kegiatan-kegiatan kita di lembaga ini bisa transparan, akuntabel dan berkualitas, ya, untuk lembaga kita ini. Kira-kira begitu, Pak Rian. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Ya, semoga podcast kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, Pak Rian. Baik teman pemilih, terima kasih atas waktunya telah mengikuti dan menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share podcast Beta Pilih, Bawa Enak tentang pemilu dan pemilihan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa dan terima kasih.